Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu, Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dan menyembah Dia. Ku sanjung. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Marilah kita membawa hati kita semakin dalam ke dalam hadirat-Nya. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, biarlah kita semakin dalam menyembah ke dalam hadirat Tuhan. Bekerja saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Introitus pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 33 ayat 20 sampai dengan 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh suatu ungkapan iman yang menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan perisai dalam hati yang bersukacita, karena Tuhan kita adalah setia yang selalu menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Hatiku giranglah. Hatiku giranglah dengar suara Tuhan, oleh darahku yang tumpah, jiwamu sucilah. Datang Tuhan, padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku sakit dan lelah, lemah tak berdaya, nyatakanlah anugerah-Mu, lepaskan jiwamu. Datang Tuhan, padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Darah-Mu menebus, memberi keselamatan. Betapa besar kasih-Mu kepada diriku. Datang Tuhan, padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ya Tuhan, saat ini ku datang padamu dengan hati yang lemah dan lesu penuh dosa. Sucikanlah hati kami ya Tuhan di dalam darah-Mu. Saya mengajak jemaat sekalian untuk dapat mengakui segala dosa kita dengan hati yang tulus dan jujur serta memohon pengampunannya. Saya mengajak jemaat sekalian untuk berdiri. Saya memberikan kesempatan bagi jemaat sekalian untuk berdoa dan mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh harapan akan penolong yang selalu setia hadir dalam setiap langkah kehidupan kami di tengah ketidakpastian ini. Sucikanlah hati kami dengan darah-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik itu di dalam perkataan maupun perbuatan kami, yang membuat Engkau sangat kecewa akan kami. Kami yang terlalu bangga dengan kemampuan dan pencapaian kami, membuat kami merasa paling hebat dalam merencanakan dan melakukan sesuatu tanpa menyertakan Engkau di dalamnya. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penolong dan perisai. Engkau yang selalu setia menjaga, menggendong, bahkan memberkati kami. Ajar kami untuk dapat menyalurkan berkat-Mu bagi sesama kami, yang membutuhkan uluran tangan dan penghiburan, serta memberitakan keselamatan bagi setiap jiwa yang tersesat. Ajarilah kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari dengan penuh rasa hormat dan syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan berita anugerah kepada kita sekalian yang telah dengan tulus dan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Allah. Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang pada minggu ini terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bersama kita juga akan membaca dan menghafalkan ayat Mas bulan ini yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Kita juga akan baca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam Yeremia 17 ayat 7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap kita pasti mempunyai harapan, cita-cita, dan tujuan hidup, serta rencana untuk dapat mencapainya. Marilah kita mengikut sertakan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Berbahagialah yang bersandar Tuhan. Berbahagialah yang sandar Tuhan, karena Ia selalu tertolong. Mendapat berkat Tuhanmu, turutlah teladan Yesus. Bersandarlah pada Tuhan di dalam segala sesuatu yang memimpin jalanmu.
mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai pernyataan iman kita, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Hana Hibu. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan setiap syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari dengan berbagai tantangannya masing-masing bisa kami atasi, bisa kami lewati dengan baik, semua karena anugerah penyertaan-Mu ya Bapa. Bahkan pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh datang bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, semua itu juga karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa gereja ini boleh tetap bertumbuh, kokoh, kuat sampai pada saat ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, semua bukan karena kuatan hebat setiap hamba Tuhan, setiap majelis maupun jemaat, tetapi semua karena Tuhanlah yang telah menyertai gereja ini sampai pada saat ini. Kami menyerahkan kebutuhan rutin gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik itu kebutuhan yang ada di umum maupun yang ada di komisi-komisi. Kiranya Tuhan mencukupkan dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan memberkati setiap program-program yang harus kami kerjakan dengan dana-dana yang kami butuhkan. Kami berdoa kiranya Tuhan mencukupkan itu bagi kami ya Tuhan, sehingga setiap program-program yang ada dapat terlaksana dengan baik, dan terlebih daripada itu setiap program yang ada boleh membuat kami semakin memuji dan juga membesarkan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang terus setia memberi, mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya mari memberkati setiap kami satu demi satu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, bahkan seluruh kebutuhan hidup kami kiranya Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan badan pengurus sinode ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sinode. Tuhan memberkati Pak Hadi dan juga setiap rekan-rekan badan pengurus, memberkati mereka di dalam segala tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan, sehingga sungguh setiap pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik, dan kami rindu melalui pelayanan mereka juga kiranya setiap gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik. Tuhan juga memberkati mereka di dalam kebutuhan hidup mereka, di dalam pergumulan hidup mereka satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap pos-pos PI GKT yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota-kota sampai ke daerah-daerah terpencil. Kami tetap berdoa menolong, memohon yang
Tuhan kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga pos-pos PI yang ada juga dapat tetap bertumbuh, dapat berkembang di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Bahkan pos-pos PI yang baru dirintis, tetap kami berdoa, kiranya Tuhan mari menolong, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya sungguh setiap pos-pos PI yang ada juga dapat tetap bertumbuh, dapat berkembang. Terima kasih ya Tuhan, kebutuhan dana yang dibutuhkan pun kiranya Tuhan cukupkan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan ekonomi Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mari memberkati di tengah berbagai berita-berita buruk yang kami dengar akhir-akhir ini. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan perang yang terjadi di beberapa negara yang mungkin pada akhirnya juga menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi yang ada di Indonesia. Tuhan tetap menolong dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Mungkin kami juga berhadapan dengan ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan. Kami takut menghadapi masa depan, kami takut menghadapi ekonomi bagi keluarga kami. Tetapi kami tetap percaya ya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyertai bahkan mencukupkan kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan mari memberkati apapun yang saat ini menjadi sumber penghasilan kami, pekerjaan, usaha, kiranya Tuhan mari campur tangan sehingga melalui itu semua kami boleh mendapat berkat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mari menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Hana yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh Komisi Wanita. Saya persilahkan.
Terima kasih kepada Komisi Wanita yang telah memberikan persembahan pujian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini situasi keamanan dunia semakin tidak menentu. Banyak berita perang yang kita dengar atau lihat pada berbagai media. Situasi ekonomi yang semakin tak menentu menjadi imbas dari kondisi keamanan yang ada. Harga-harga naik semakin melambung tinggi, membuat kita menjadi tawar hati. Membuat kita menjadi bertanya-tanya dan khawatir akan bagaimana masa depan kelak. Bagaimana dengan usaha yang kita jalankan saat ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang timbul. Marilah, di tengah ketidakpastian ini, kita hanya memandang kepada Tuhan, berharap dan percaya kepadanya, memegang erat janjinya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. ya katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marga. Saya persilahkan. Terpujilah Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang telah memelihara hidup kami dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kami menaikkan pujian kami bagi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ketebusan-Mu dalam keadaan apapun juga. Hari ini oleh anugerah-Mu kami dibawa ke dalam hadirat-Mu yang kudus melalui ibadah raya di pagi hari ini.
Kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan dalam menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupan kami, pikiran, suasana hati kami, bahkan suasana di sekitar kami. Biarlah waktu di mana kami mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah waktu yang sungguh baik, di mana kami mendengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan, yang memberikan kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik, salam. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Pertama, terima kasih kepada Gembala Sidang atau Badan Pengurus Jemaat Tuhan di tempat ini yang pada hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Ini yang kesekian kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Beberapa di antara jemaat yang saya kira sudah sangat akrab dengan saya, dan saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu pada hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya harus sekali lagi menyampaikan supaya jangan ada yang bertanya nanti setelah khotbah, itu namanya Pak Pendeta itu siapa, gitu kan? Harus sampaikan itu. Nama saya tidak berubah seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu waktu saya khotbah di sini. Nama saya Pendeta Marga. Jangan tanya marganya apa. Ya, jangan tanya marganya apa. Karena nama saya cukup Marga saja. Jadi singkat saja. Puji Tuhan, saya dari Bima oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk melayani Tuhan di gerejanya, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Kalvari yang tidak jauh dari sini, yaitu di Jalan Panjetilar nomor 211 di sebelah selatannya begitu dari Apotek Panjetilar. Puji Tuhan, saya ada istri 1, 4 orang anak. 2 kali melahirkan langsung 4. Nah itu dia. Maka saya bilang cukup. Ini harga BTN mahal. Jadi cukup 2 kali melahirkan 4. Yang pertama 1 seorang putri, yang kedua langsung 3. Nah itu makanya saya pikir jangan sampai lahir yang ketiga kali nanti bisa lagi 4, kan repot itu sudah. Jadi cukup, puji Tuhan, kembar 3 dia sudah besar-besar, sudah mulai belajar mencari kerja sekarang ini. Mungkin ada jemaat Tuhan sini temannya anak saya, Raka, Riki dan Riko. Nah itu dia, puji Tuhan. Saya melayani jemaat Tuhan di situ, jemaat yang kecil, ya tempatnya kecil, sederhana, dan pendetanya pun juga kecil, ya kan? Nah, khotbahnya pun hari ini ya sederhana saja karena di tempat pelayanan sederhana sekali ya. Tapi Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat daripada siapapun juga ya. Nah, tidak ada lebih besar saya kira di antara kita, hanya Tuhan yang terbesar gitu ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan dekat saja ke kita di sini, jalan kaki, olahraga, tempat saya di situ. Dan saya di situ Tuhan kehendaki mungkin Juli atau Agustus saya harus mengakhiri pelayanan di situ karena di antara kami ada proses mutasi namanya. Dan saya sendiri juga tidak tahu kemana. Nah, nanti ikuti saja Tuhan punya memimpin melalui organisasi. Tapi puji Tuhan sekarang di situ 10 tahun sudah saya di situ. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati kita. Saya kira itu sedikit perkenalan saja ya. Tuhan memberkati kita dalam kebersamaan kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini saya kira tinggal menyimpulkan saja dari apa yang disampaikan dalam puji-pujian tadi, karena puji-pujian tadi itu sesungguhnya mengarahkan kepada khotbah pada hari ini, dan tinggal menyimpulkan saja saya kira. Firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada saya untuk disajikan dalam khotbah hari ini adalah
Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 itu ada 21 ayat. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai pada ayat 21. Puji Tuhan, kalau sudah dapat, mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Bagus juga kalau kita membaca silih berganti ya. Ayat 1 saya baca, Bapak Ibu sidang jemaat ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 21. Dengan sukacita Kristus saya mengajak kita boleh berdiri ya. Mari kita membaca firman Tuhan silih berganti. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21 kita membaca secara silih berganti. Saya ayat 1, sidang jemaat ayat yang kedua, demikian terus sampai pada ayat 21. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Puji Tuhan, silakan duduk, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, dalam pasal ini tema yang diangkat oleh gereja Tuhan di tempat ini yaitu percaya di tengah
ketidakpastian. Wah, ini luar biasa ya. Percaya di tengah ketidakpastian. Saya mengawali dengan satu pertanyaan saja. Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih Tuhan, kira-kira ya, tentu tidak semua sama perasaannya. Apa yang sedang dialami atau dirasa oleh kebanyakan orang, termasuk kita, bahkan seluruh dunia, dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa sekarang? Tentu kalau kita jawab itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda kalau saya memberikan kesempatan itu. Tetapi yang lebih merasa itu adalah ibu-ibu, ya. Apakah ibu-ibu mulai merasa bagaimana dengan harga kebutuhan pokok sekarang ini? Ada merasa sesuatu? Naik? Saya pertama tahu naik harga-harga itu ketika saya beli jagung rebus. Biasanya saya beli jagung rebus itu 10.000 dapat 3. Tapi ketika perang terjadi beberapa hari kemudian saya beli jagung rebus itu. Kemudian sekarang berapa Pak? Oh, harga jagung sekarang 12.000. Loh, kenapa cepat naik? Perang Pak. Wah, langsung terasa Bapak Ibu. Padahal BBM juga belum naik. Iya kan? Atau ada sudah tahu bahwa BBM kita sudah naik? Belum naik, belum dinaikkan juga. Mudah-mudahan tidaklah. Tapi yang saya mau katakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini memberitahukan kepada kita ada sesuatu yang tidak memberikan rasa kepastian sesungguhnya kepada kita semua. Itu yang terjadi. Harga belum naik, sudah naik duluan. Ya, itu yang terjadi. Sekarang ini kita berada, saya mau katakan, ini kita dalam suasana ketidakpastian tanda kutip ya. Bagaimana situasi ekonomi dan perkembangan yang terjadi sekarang? Bagaimana dengan keamanan? Perang kapan berakhir? Kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Ya, apakah keadaan kita semua sekarang ini akan aman-aman saja? Itu juga kita tidak tahu. Nah, dalam situasi, kondisi dan keadaan semacam ini, ketidakpastian ini, pertanyaannya, apalagi kalau kita menyatakan diri sebagai orang percaya, masihkah Tuhan itu menolongku? Masihkah janji Tuhan itu bisa tergenapi di masa sekarang? Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Banyak pertanyaan akan muncul ketika menghadapi situasi yang tidak pasti sekarang ini. Apalagi saya mendengar bahwa Yesus akan datang. Saya dengar khotbah ini dari sekolah minggu saya. Sekarang saya sudah punya cucu. Katanya Tuhan Yesus datang. Sampai sekarang kok belum datang-datang juga. Apakah Tuhan berdusta? Jangan-jangan di antara kita ada dusta, ya kan? Jangan sampai di antara kita ada dusta. Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya dan menggenapi setiap janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau kita berada dalam situasi seperti ini, ketidakpastian ini, kemudian kita munculkan pertanyaan, masihkah Tuhan menolong saya? Saya mau katakan kepada kita, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih dan setia Tuhan tidak akan pernah berubah kepada setiap orang yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini, sesungguhnya dengan situasi ini, Dia mau menuntun kita sejauh mana penyerahan diri kita, sejauh mana kita menyatakan percaya kepada Tuhan, dan sejauh mana kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi semacam ini. Saya katakan kepada jemaat binaan saya, situasi ketidakpastian semacam ini sesungguhnya dapat menguji sejauh mana tingkat kepercayaan, kualitas iman kita, dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu yang dia mau bawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini terlalu mudah untuk kita mengungkapkan semacam suatu janji-janji. Terlalu mudah, tetapi sulit untuk kita menepati setiap janji. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia ya dan aminnya, pasti akan digenapi. Ya, pasti akan digenapi. Cuma kita manusia yang seringkali
mengingkar janji. Oleh karena itu, apa sesungguhnya yang membuat kita menjadi pasti dalam dunia ini? Dalam dunia ini, saya mau katakan penuh dengan ketidakpastian. Hanya Tuhan yang pasti. Oleh karena itu, kita coba belajar pada hari ini di dalam tema yang luar biasa pada hari ini. Percaya di tengah-tengah ketidakpastian itu sendiri. Apakah masih kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita meyakini bahwa Tuhan Maha Kuasa dan sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita? Masihkah Tuhan itu sanggup memberikan kemenangan di tengah situasi yang paling sulit yang kita alami? Mari kita coba belajar bersama-sama pada hari ini. Harapannya adalah supaya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi gentar dalam situasi apapun. Mari kita coba menyelami secara bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, dalam pasal 15 ini mengisahkan suatu kehidupan daripada Abram yang merupakan tokoh sentral dalam pasal 15 ini. Apa yang diungkapkan dalam pasal 15 ini terkait dengan Bapak Abram itu juga dibicarakan baik oleh orang Yahudi, orang Kristen, termasuk juga orang Islam. Itu bicarakan tentang hal itu. Abram dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Masa itu masyarakat yang dikasih Tuhan, masyarakat pada saat itu adalah masyarakat nomaden, kemudian agraris, di mana hubungan dengan Tuhan seringkali ditandai dengan hal-hal yang spektakuler. Seperti apa? Ritual. Ritual ini tidak hanya sekedar diomongkan, tapi ada tindakan-tindakan fisik seperti korban. Korban itu harus nyata. Korban itu harus nyata. Seperti apa yang kita baca dalam bacaan kita tadi, bahwa untuk mengesahkan suatu perjanjian dari kedua belah pihak harus ada sesuatu yang dikorbankan. Apakah itu? Dalam pembacaan tadi ada hewan domba yang harus dikorbankan. Itu hal yang umum di masa itu. Tapi dalam pasal ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana iman Abram itu diuji dan diperkuat dengan suatu pengalaman-pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Ternyata dalam pasal ini juga mau memberitahukan kepada kita betapa pentingnya iman seseorang itu kepada Tuhan. Sebab dengan iman itulah yang memampukan seseorang untuk tetap berdiri kokoh di tengah situasi dan kondisi apapun yang sedang dialami. Iman itulah yang memampukan seseorang untuk tetap berjalan, maju sekalipun ada badai yang melanda hidupnya. Jadi apalagi dengan situasi sekarang yang kita alami sekarang ini. Ketidakpastian memunculkan pertanyaan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita berharap kepada Tuhan? Saya kan sudah lama menjadi orang Kristen, masihkah Tuhan menolong? Kisah tentang Abram dalam bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian itu. Bagaimana kita menyatakan kepercayaan? Realita untuk sebagian orang. Ini juga sedih juga sebagai seorang pendeta. Sudah sekian lama menjadi orang percaya kepada Yesus, rajin ibadah. Gara-gara dengan harga sembako yang 5 kilo beras, 1 liter minyak, dengan gula berapa itu, sampai meninggalkan Tuhan. Kesulitan-kesulitan kadang-kadang membuat orang berani mengambil keputusan. Tidak hanya tidak ke gereja, tapi meninggalkan Tuhan. Nah hari ini coba, bagaimana kita menyatakan diri? Kita terlalu mudah mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan. Tetapi realita ketika kita menghadapi situasi-situasi terburuk, masihkah kita mengatakan percaya? Bagaimana menyatakan percaya? Karena percaya tidak hanya sekedar dikatakan. Pak Pendeta Marga percaya. Tapi apa Anda buktikan? Nah hari ini saya hanya menunjukkan 2 saja. Bagaimana kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan dengan tindakan. Supaya kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja.
di dalam tindakan nyata yang kita lakukan. Yang pertama, dalam pembacaan kita tadi mau mengajarkan kepada kita untuk menyatakan sikap kita percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti. Yang pertama, teruslah berjalan maju dalam jalan Tuhan yang pasti. Itu yang pertama. Nah, sekali lagi, bagaimana kita menyatakan diri, menunjukkan bahwa saya percaya di tengah ketidakpastian itu? Langkah pertama saya harus lakukan adalah terus berjalan maju di jalan Tuhan yang pasti. Wah, ini luar biasa. Saya harus maju, tidak boleh berhenti di tengah jalan, apalagi mundur. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan, dalam dunia ini ada banyak hal yang tidak memberi kepastian kepada kita. Saya mau tanya kepada kita, apakah harta itu bisa memberikan kepastian kita untuk masa depan? Apakah jabatan kita bisa memberikan harapan kepada kita untuk masa depan, masa yang akan datang? Apakah pertemanan-pertemanan kita seperti sekarang ini memberikan jaminan kepada kita seperti apa pada masa susah kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa memberikan kepastian kepada kita. Jabatan kita akan berakhir. Posisi apapun yang sedang kita sekarang ini tidak akan selamanya. Harta apakah bisa menjamin tentang masa depan kita, keabadian kita? Atau mungkin kita mengatakan, oh saya punya teman, oh saya punya keluarga dalam posisi yang bagus dalam jabatan. Apakah bisa membawa kita kepada kondisi masa depan? Dalam dunia ini ada banyak hal yang tidak pasti. Saya mau katakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dalam dunia ini, apalagi dalam pertemanan. Pertemanan terkadang karena ada kepentingan saja. Apalagi yang suka-suka pinjam-meminjam, maaf mungkin tidak ada di sini ya. Ya. Dalam pertemanan terkadang hanya karena kepentingan, kamu membutuhkan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi ketika kita, wah nanti saya pinjam dulu ini, itulah apa semua, nanti saya kembali cepat. Tetapi realitanya ketika kita minta, malah kita yang menjadi sasaran marah dan sebagainya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Oleh karena itu saya katakan hanya Tuhanlah yang pasti dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik. Karena itu ketika kita berada dalam situasi yang sulit, jangan berhenti untuk terus melangkah di jalan Tuhan. Teruslah maju karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kepastian dalam kehidupan ini. Kita lebih jauh kita lihat yang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa yang tidak pasti yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham? Janji kasih dan pertolongan Tuhan kepada Bapak Abraham itu pasti. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian. Oleh karena itu coba lihat dalam pembacaan-pembacaan kita tadi, bagaimana Bapak Abraham itu dituntun dan disertai dan dikasih oleh Tuhan Allah. Mari kita coba melihat ada beberapa. Untuk bisa terus maju dalam jalan Tuhan, karena Dia bisa memberikan kepastian. Bagaimana dengan kasih Tuhan kepada Bapak Abraham? Apakah dalam perjalanan yang sulit yang dialami oleh Bapak Abraham sampai keturunan belum ada, apakah Tuhan berhenti mengasihi Bapak Abraham? Tidak. Perhatikanlah tentang kasih Tuhan yang pasti. Ia hadir di tengah situasi hati yang tidak tenang. Baik sekali, perhatikan ayat 1 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam ayat 1 itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan hadir di tengah situasi suasana hati Bapak Abraham yang dalam ketakutan, yang dalam kegelisahan, yang tidak tenang, yang sesungguhnya saya mau katakan ada kekhawatiran karena keturunannya tidak ada atau belum ada. Sesungguhnya dia baru pulang dari peperangan itu, dia diberikan oleh Tuhan Allah kemenangan.
Dan dalam suasana sukacita tentunya mereka berpikir secara kemanusiaan. Nanti siapa yang mewarisi akan apa harta dan berkat-berkat yang banyak ini? Siapa yang mewarisi? Ini saya kira melanda hati daripada Bapak Abraham pada saat itu. Dalam situasi ketakutan dikatakan firman Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah situasi itu kepada Bapak Abraham. Dia hadir. Saya coba menyelami dalam ayat 1 itu, suasana hati. Saya coba masuk. Seandainya saya dalam suasana seperti Bapak Abraham, suasana takut, suasana khawatir, suasana seperti apa masa depan ini. Saya coba melihat. Dan saya harus memuji Tuhan. Dalam suasana hati yang seperti itu, Tuhan hadir di situ. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan jaminan. Tuhan memberikan kepastian. Baik keturunan termasuk akan tanah daripada Tuhan Allah. Luar biasa. Ini kontras dengan apa yang terjadi oleh kebanyakan kita. Dalam pertemanan kita pun, dalam persahabatan pun. Tidak setiap waktu dia bisa hadir dalam kehidupan kita. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, apakah teman kita hadir? Sahabat kita hadir? Dalam persoalan-persoalan berat, apakah dia hadir? Berapa banyak yang kecewa? Persahabatan cukup akrab, tapi ketika dalam kesulitan dia tinggalkan kita. Berapa banyak di antara kita? Tapi kalau kita percaya dan berharap kepada Tuhan, lihatlah kasih Tuhan yang selalu hadir dalam segala situasi apapun dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di ayat 1 itu, dan Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saya coba merenungkan begini Bapak, saya coba masuk. Ketika Tuhan berkata begitu dalam ayat 1, Bapak Abraham lalu saut, ya Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku? Ya, berkat apa yang kau berikan kepadaku? Dalam bahasa yang sederhana saya katakan itu, apa lagi yang kau berikan kepadaku? Toh juga yang masih ada sekarang untuk siapa juga coba? Karena keturunanku tidak ada, nanti akan mewarisi adalah orang lain. Apalagi yang kau berikan kepadaku? Ini bahasa sederhananya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya melihat syukur-syukur Tuhan itu sabar saja. Syukur-syukur Tuhan tidak langsung ketok Bapak Abraham itu. Gitu kan? Tapi sabar sekali. Tuhan katakan di situ, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Dan Tuhan memberikan kepastian dan keyakinan kepada Bapak Abraham. Ini bukti bahwa Tuhan itu pasti memberi dan terbaik kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Abraham sekalipun belum mendapatkan apa yang dirindukan, yaitu keturunan. Apakah dia berhenti untuk melayani Tuhan? Tidak. Saya coba membaca dalam pasal 15 ini. Cukup lama ketika dia keluar dari negerinya sendiri. Cukup lama dia menantikan akan buah hati. Lama menantikan akan keturunan. Padahal Tuhan sudah janji. Sampai sekarang belum. Sekarang dalam lama menantikan perjanjian Tuhan itu tergenapi. Apakah Bapak Abraham berhenti untuk maju dalam Tuhan? Enggak. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia kerjakan itu secara maksimal. Lambatnya penggenapan janji Tuhan bukan menjadi alasan untuk berhenti melayani Tuhan, berhenti berkomunikasi dengan Tuhan, berhenti beribadah, berhenti berdoa, berhenti baca firman Tuhan. Tidak. Justru dalam kondisi-kondisi itulah seseorang harus lebih giat lagi di dalam Tuhan. Jadi hari ini langkah yang pertama itu adalah tunjukkan dengan terus maju. Sekalipun apa yang kita rindukan itu belum terlihat. Jangan mengukur kepastian dari Tuhan itu dengan panca indera kita. Kita manusia sering mengukur kepastian janji Tuhan, berkat Tuhan itu dengan 5 panca indera kita. Oh, kalau sudah rasa, dicicipi dengan lidah, sudah dirasakan oleh apa? Dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Oh, itu pasti. Tidak boleh kita mengukur kepastian janji Tuhan tergenapi dan berkat Tuhan nyata kepada kita. Tidak boleh diukur hanya dengan panca indera kita.
Kita kan kecenderungan begitu. Kalau sudah lihat, oh ini pasti. Oh sudah rasa, oh itu pasti. Tidak. Dalam menantikan kepastian jadi Tuhan itu yang harus dilihat adalah gunakanlah kacamata iman. Bukankah dalam pembacaan kita tadi, iman itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun saya belum mencicipi, walaupun belum saya merasa, tapi saya yakin itu ada. Itu cara mengukurnya. Loh, bagaimana saya mengukur tentang iman? Saya diberkati dengan salah satu ilustrasi yang baik itu untuk menjelaskan tentang iman itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ilustrasi ini terkait dengan iman. Supaya kita jangan mengukur kepastian Tuhan menggenapi janji itu dengan 5 panca indera tadi itu. Iman yang harus diandalkan. Terus bagaimana menjelaskan itu? Salah satu ilustrasi yang dipakai itu adalah arsitek ya. Bagus sekali. Arsitek itu kalau menggambar gereja ini, rumah, biasanya kan tidak langsung kelihatan. Kan tidak langsung kelihatan itu. Sebelum dia menggambar, tapi sudah ada dalam otaknya. Kan tidak ada yang lihat otak ini. Tidak ada. Dia sudah tahu luas tanah berapa, posisi jendela, posisi pintu, posisi apa semua sudah tahu di mana. Kan belum terlihat itu. Setelah dia ada dalam otaknya, baru dia coba menuangkan dalam sebuah kertas. Dia gambar. Itu juga belum terlihat banyak orang. Akan dilihat oleh orang yang membangun dan sebagainya. Setelah dituangkan dalam kertas itu, barulah akan dikerjakan oleh tukang bangunan. Setelah selesai dikerjakan itu, baru terlihat akan hasilnya itu. Cara kerja iman itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak terlihat. Tapi dampaknya itu akan terlihat sekali. Nah, oleh karena itu, jangan berhenti untuk terus maju melangkah dalam menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi apapun terjadi, tetap yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Salah satu ilustrasi lagi untuk pada kita. Jangan berhenti untuk maju ya, jangan berhenti. Situasi apapun, ibadah apapun harus tetap maju. Ada seorang bapak dengan seorang anak. Bapak dengan anaknya. Pada suatu waktu, dia pergi ke satu tempat. Dia menggunakan kendaraan mobil. Dalam perjalanannya, dia luar biasa, ada hutan apa semua. Kemudian adalah hujan yang sangat deras sekali. Ada petir bergelap sekali. Kemudian anaknya yang menyetir kendaraan itu dia kata, "Bapak, ini bagaimana kita harus berhenti ini? Kita harus berhenti, ini tidak bisa kita maju, hujan sangat deras." Bapaknya bilang begini, "Nah, seberapa bisa kamu maju? Maju. Jangan kau berhenti di tengah kegelapan ini. Seberapa kamu bisa maju? Silakan maju saja. Seberapa bisa? 1 meter ke 2 meter, pelan-pelan saja. Sebab kalau kita berada dalam kegelapan ini, kita tidak akan melihat apa-apa. Seiring dengan ketaatan kesetiaan yang mendengarkan nasihat bapaknya, dia maju terus pelan-pelan. Tidak lama kemudian, dia pada akhirnya melihat kecerahan terjadi di sana. Dia melihat, akhirnya dia kasih tahu anaknya, "Nah, seandainya kamu berhenti di tengah kegelapan tadi, kira-kira apa yang kamu dapat lihat? Gelap apa? Itu dia. Tapi karena kamu maju, terus maju, walaupun hanya pelan saja, akhirnya kita melihat ada pelangi kecerahan itu sendiri." Ini menunjukkan kepada kita, kalau orang yang terus maju dan maju terus, Tuhan akan memberikan kecerahan pada waktunya. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk terus maju dalam jalan Tuhan yang pasti. Karena hanya Tuhan yang pasti. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menunjukkan kepastian, percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti. Yang pertama itu, jangan kita berhenti, apalagi mundur. Gara-gara ini kita mundur. Enggak, kita harus maju. Jangan mengukur dengan apa yang ukuran manusia. Pakailah ukuran Tuhan, yaitu iman kita kepada Tuhan. Jangan berhenti, terus maju. Yang kedua, tetaplah fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bapak Abraham apa masalahnya? Dia belum punya keturunan. Ini kok menjadi keluhan untuk sebagian orang sekarang ini. Tapi ada juga anak yang baru menikah sekarang ini,
Ya, ada beberapa yang saya dengar kesaksian. Dia baru menikah, kami ditanya, kamu mau punya anak berapa? Belum kepikir Pak Pendeta. Lu itu apa menikah kalau belum punya anak? Ada juga yang begitu. Orang tua sudah berharap, tapi dia tidak mau. Nah, ini yang menjadi suatu kecemasan daripada Bapak Abraham, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena tidak ada atau belum ada keturunan. Ini masalah. Siapa yang akan mewarisi semua harta apa semua ini? Ini bagus juga. Tuhan berfirman, langsung sudah kepikir masa depan. Tuhan berkata, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Langsung kepikiran, siapa yang akan mewarisi? Toh juga saya sudah tua, sudah berumur. Dia kepikir tentang jangka panjang, jauh ke depan. Keturunan itu penting sekali. Wah, inilah persoalan daripada Bapak Abraham. Di tengah keraguannya Tuhan suruh Bapak Abraham lihat bintang itu. Kamu hitung di sana. Ini kan keraguan ada. Tapi Tuhan suruh dia hitung. Kalau kamu dapat menghitung bintang itu berapa banyak, tentunya itulah jumlah daripada keturunanmu. Perhatikanlah. Dia lagi ngomong lagi kepada Tuhan. Apa buktinya Tuhan? Bagaimana saya mengetahui untuk memberikan itu keturunan sebanyak semacam itu? Perhatikan, saya diberkati dengan ayat yang ke-7 itu. Saya melihat Tuhan sangat sabar sekali kepada Bapak Abraham. Sangat sabar. Di tengah-tengah keadaan semacam itu dia masih bertanya, apa buktinya? Engkau menjanjikan keturunan seperti ini. Tapi banyak buktinya. Perhatikan ayat 7. Ini ungkapan tidak hanya sekedar kata yang begitu, tapi bagi saya punya makna yang dalam. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari asal usulmu atau dari negerimu. Apa yang diarti daripada kata ini? Sederhananya bagi saya begini. Aku loh yang membawa kamu sampai saat ini. Di tempat ini melewati badai, melewati peperangan, melewati masalah. Aku loh yang membawa, bukan yang lain. Itu dia mau katakan. Jadi kalau kamu keraguan, coba pandang aku. Lihat aku. Dalam kesulitanmu, coba lihat aku. Bukan orang lain yang menolong kamu selama ini. Itulah bahasa sederhana. Di tengah keraguan Tuhan berkata, akulah Tuhan. Sesungguhnya itu menegaskan ke Bapak Abraham tuh, jangan kamu pandang hanya masalahmu, tapi lihatlah aku yang adalah sumber jawaban dari setiap persoalan. Jadi fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sebenarnya kita manusia ini, ada yang mengatakan begini, masalah yang kita hadapi sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita memandang masalah dan cara menyelesaikan masalah. Apa? Kita memandang masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang menyelesaikan masalah. Makanya kita menjadi kecewa, putus asa. Karena melihat, persoalanku besar. Bagaimana anak-anakku, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana semuanya akan diinikan. Dia hanya melihat persoalan, tapi tidak melihat kepada Tuhan yang sanggup memberikan solusi dari setiap masalah. Nah, untuk menyatakan kita percaya di tengah situasi yang tidak pasti ini, mari kita coba fokuslah kepada Tuhan sumber daripada yang menyelesaikan masalah. Daripada kita memandang hanya kepada masalah. Saya tidak mengajarkan kepada kita untuk mengabaikan masalah, tidak. Maksud saya, lakukan apa menjadi bagian kita secara maksimal, kemudian izinkan Tuhan untuk memproses semuanya itu, sehingga kita pada akhirnya keluar menjadi pemenang. Bapak Ibu, ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana dengan orang-orang Israel pada zaman itu? Pada waktu mereka itu tidak ada waktu saat krisis air minum, mereka mengeluh. Pada waktu mereka krisis makan daging, tidak ada daging. Itu juga Tuhan kirim kan burung itu. Tapi ada juga bagian. Pada waktu mereka tidak ada makanan, Tuhan kirim apa? Mana dari surga. Tapi apakah Tuhan langsung suapkan mereka? Tidak. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirim burung. Kan Tuhan tidak langsung dengan ayam taliwang. Kan tidak langsung begitu. Ada proses yang harus dikerjakan. Bagian kita, kalau mau makan daging ya gorok itu burung, panggang itu. Bagian kita kerjakan. Tuhan kirim mana? Kan tidak langsung di piring kita. Kita harus ambil itu. Jadi
Saya tidak mengajar kepada kita mengabaikan bagian kita. Tidak. Tapi lakukan bagian kita secara maksimal. Izinkan Tuhan memproses apa yang sedang terjadi dalam masalah kita itu. Sampai pada akhirnya keluar menjadi pemenang. Jangan memandang masalah saja. Oh besar. Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih dahsyat. Bukankah kita sering menyanyikan satu lagu dari sekolah minggu? Bapak Ibu pernah lagu sekolah minggu ya? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Pernah lagu itu ya? Wih, luar biasa ini sekolah minggu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Di lagu itu harus dinyanyikan. Masalah apapun, siapa yang tidak ada masalah? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, jangan bermimpi tidak akan ada masalah. Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan bukan berarti membebaskan setiap persoalan kita. Tidak. Tapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita cakap menanggung setiap persoalan. Ya, Dia tidak membebaskan, tapi memberikan kemampuan kepada kita, daya tahan untuk tampil menjadi pemenang. Karena kita cakap menanggung. Karena itu fokuslah kepada Tuhan sumber jawaban dari persoalan kita. Jangan hanya fokus kepada masalah yang kita hadapi. Saya mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Jadi dua hal yang saya suguhkan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu menyatakan percaya di tengah situasi ketidakpastian ini? Kalau untuk mengatakan gampang. Bapak Abraham itu untuk dia mau tahu itu, Tuhan menggenapi, Tuhan suruh dia persembahkan sesuatu. Bapak Abraham tetap melakukan itu, korbankan sesuatu. Itu dia lakukan itu. Pertama itu adalah melangkah maju dalam jalan Tuhan yang pasti. Jangan cari jalan lain. Ada banyak jalan di luar tetapi tidak memberikan kepastian. Saya mau katakan tidak ada memberikan kepastian. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepastian. Cari Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan sumber jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Jangan hanya melihat besarnya masalah, tapi lihat Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Selama masih hidup, pasti ada masalah. Masalah akan terbebaskan ketika kita meninggalkan dunia ini. Masuk di kapitan atau majeluk, bebas masalah. Tapi belum juga bebas. Karena kubur juga harganya mahal. Kuburan sekarang harga sudah naik 3 juta. Ya, peti yang Pak Bambang kasih tahu saya. Pak Pendeta, harga peti sekarang sudah naik. Oh begitu? Dulu harga 2,5, sekarang sudah 3 juta. Bahan-bahannya sudah naik. Wih, harga kuburan sekarang berapa? Dulu biasanya 2 juta lebih. Untuk kubur saja. Ternyata kita mati juga belum menyelesaikan masalah. Belum. Karena harga kubur, harga peti mahal juga. Oleh karena itu jangan kita bermimpi bebas dari masalah. Tapi kita harus meyakini sekalipun ada masalah. Ada Tuhanku yang lebih besar dari masalah. Yang akan mampukan saya untuk cakap menanggung setiap persoalan itu. Setiap masalah ada solusinya. Menutup khotbah saya pada hari ini. Lagu tadi dinyanyikan itu bagus. Kita nyanyikan bersama-sama. Saat aku tak melihat jalanmu. Ya, itu. Kita tidak tahu seperti apa di tengah situasi seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita tahu. Ada Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku
Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kita berdoa. Pujian ini kiranya ungkapan iman dan hati kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, tapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup memberi kepastian dalam hidup. Karena itu jangan kita ragukan kasih dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Jangan meragukan pertolongannya. Jangan meragukan akan kemampuan dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Mari kita serahkan setiap persoalan hidup kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran, pergumulan, dan doa-doa yang kita sapa kepada Tuhan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai umat-Mu diberikan daya tahan dan kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk persoalan-persoalan kami hadapi, kami bawa kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dan mampukan kami untuk kami sanggup pegang janji Tuhan. Engkau ya dan amin adanya, tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman-Mu, tapi Engkau dalam Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dan menuntun kami kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah ini Tuhan pimpin sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Marga yang telah memberitakan berita firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, marilah kita dengar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Kita harus membawa berita. Kepada petugas dipersilakan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah gemilang dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah gemilang
gemilang dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu penuh kasih, diberikan putra tunggalnya supaya kita bebas, supaya kita bebas. Anak gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, gemilang dan cemerlang. Saya menggunakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Septia Halim. Saya persilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kembali datang dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa untuk penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Semuanya itu karena anugerah dan kasih-Mu pada kami. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkati penatua yang mengelolanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan warta gereja yang akan dibawakan oleh penatua. Kepada penatua yang bertugas saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan ya. Kami segenap hamba Tuhan dan penatua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marga yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Vivi dan tim yang sudah melayani pagi ini, kami mengucapkan terima kasih. Berikutnya, informasi untuk ibadah raya GKT Ampenan tanggal 26 April dengan tema terluka oleh pilihan yang salah. Disampaikan oleh Evangelis Hana Ibu STH pada ibadah raya pukul 7 dan ibadah raya pukul 9.30 KU1 dan KU2. Yang berikutnya, kami dari Komisi Musik Ibadah memerlukan juga singer ya, membutuhkan singer ya. Jadi jika ada Bapak Ibu yang memiliki kerinduan bisa bergabung, dan pada hari Selasa tanggal 21 April dan 28 April ini akan diadakan pembinaan dan pelatihan vokal oleh Bapak Denny Piri yang juga sekaligus pelatih paduan suara. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bergabung di sini, kita akan berlatih bersama dan kita bisa, bagi kita yang punya talenta untuk menjadi singer bisa ikut menjadi singer. Terutama bapak-bapak ya, atau pemuda ya, masih kekurangan singer ya, mungkin bisa hadir bersama kami. Yang berikutnya ada persekutuan doa malam tanggal 23 April dengan tema pujian di tengah kegelapan ya, menyambung firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan dibahas lebih dalam oleh Evangelis Hana Ibu STH. Kegiatan di Ruang Serbaguna pukul 19 WITA. Kami mengundang segenap jemaat GKT Ampenan karena kehadiran belum terlalu banyak ya. Jadi kerinduan masih kurang, jadi kami mengharapkan kehadirannya Bapak Ibu. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada Sabtu 25 April dengan tema mana yang harus diutamakan, diri sendiri atau orang lain. Dilayani oleh Evangelis Hana Ibu pukul 19 WITA. Di Ruang Serbaguna Ampenan, mengundang segenap pemuda dan pemudi ya, malam mingguan di gereja bertemu dengan Tuhan ya. Berikutnya persekutuan remaja
Minggu tanggal 26 April dengan tema kebebasan yang menjebak, disampaikan oleh Ibu Diana Namisaleng. Mohon dukungan dari Bapak Ibu supaya anak-anak remaja bisa dihadirkan, diantar, kalau memang tidak ada waktu bisa minta bantuan dari supir gereja, ya bisa dihubungi supaya bisa dijemput dan lain sebagainya. Pukul berapa tadi? Pukul 9.30 ya? Ya, 9.30 bersamaan dengan ibadah KU2 di ruang serbaguna. Ya, demikian informasi pagi ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Indra yang telah membacakan warta gereja untuk kita semua pada pagi hari ini. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi Mandarin yang akan diikuti dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Marga, dan kita tutup dengan Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Oleh Tuhan, marilah kita pulang kembali dalam kehidupan keseharian kita. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Andalkanlah Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, apapun juga yang dialami dalam hidupmu. Sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal akan memerintah dalam setiap hidup kita, sehingga badai apapun yang melanda hidup ini, damai yang diberikan oleh Tuhan akan tetap tinggal abadi, karena apa yang diberikan oleh Tuhan tidak sama diberikan oleh dunia ini. Biarlah cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan terus berkemandang dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menghibur kita dalam suasana suka duka apapun yang kita alami. Terlebih penyertaannya sempurna menyertai perjalanan hidup kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Ia datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Sang